怎么了？苏九有什么不正常？难道是姿势的问题？应当是星元石的缘故。星元石不该只有改变资质这么简单的功效。万修士都想第一个进入星元秘境。星元石爆发出强大的灵力，从中并进行淬炼和提取。我星元石爆发出的灵力，竟然能够打破戒壁，那这对苏九来说是好事啊。丹田却依然无法饱和的缘故。灵石现在只剩下不到100块了，却用掉了600多。Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movie. Kudoakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan lanjutkan Master of the Star Origin Xingyuan Zhizu part 9 dengan Bilibili sebagai studionya. Di episode sebelumnya, Zou menemukan kejanggalan terhadap Sujiu sampai dirinya niat mengikuti Sujiu ke depan pintu apartemennya untuk memastikan kalau Sujiu benar-benar ranah pemurnian Qi lapisan 9 sebagai bahan laporan kepada Qiu Shuang. Akan tetapi saat Sujiu masuk ke dalam toilet, tiba-tiba ada Yu Yihan yang sedang mandi. Jelas melihat kehadiran Sujiu di sana membuat Yu Yihan menendang kepalanya Sujiu serta membicarakan tentang situasi di luar area Xiangnan, bahwa di luar sana ada beberapa kultivator yang sedang mengawasi mereka. Oleh sebab itu, Shen Mengsu terpaksa mengajari teknik pembatasan nafas kepada Sujiu supaya Sujiu bisa aman sementara waktu. Apakah di episode kali ini Sujiu bisa menyembunyikan ranahnya? Menarik sekali untuk kita bahas bersama. Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali Sujiu yang berkultivasi untuk menerobos ke ranah kondensasi. Dengan begitu, Sujiu bisa meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat agar batu bintangnya dapat terasah dengan baik, sehingga Shen Mengsu dan Yu Yihan bisa mendapatkan kelebihan dari batu bintang. Oleh sebab itulah mereka berdua sampai repot-repot melatih Sujiu.怎么了？苏九有什么不正常吗？ Terlihat Yu Yihan sangat serius memperhatikan Sujiu, membuat Shen Mengsu bertanya kepada Yu Yihan mengenai keanehan terhadap tubuhnya Sujiu. Di sini Yu Yihan memberitahu bahwa kecepatan menyerap milik Sujiu cukup bagus. Seharusnya ia sudah menerobos ke ranah kondensasi, tapi setelah ditunggu-tunggu belum ada tanda-tanda untuk naik ke ranah kondensasi, membuat mereka berdua bertanya-tanya. Sampai Yu Yihan berspekulasi mengenai batu bintang yang berada di tubuhnya Sujiu. Setelah menyatu dengan batu bintang, bakat Sujiu bisa berubah menjadi hebat. Tapi sayang, tubuh milik Sujiu tidak mau menerima adanya perubahan. Ya bisa dibilang jika ada orang yang bakatnya biasa saja, dalam sekejap bakat orang tersebut langsung berubah menjadi kuat bila batu bintang sudah menyatu pada tubuh orang tersebut. Namun beda halnya dengan tubuh seseorang yang tak mau menerimanya, maka akan sulit untuk berkembang. Dan itulah kelebihan maupun kekurangan dari batu bintang. Oleh sebab itu, Yu Yihan menyuruh Shen Mengsu mengingat kejadian pada waktu mereka mengambil batu bintang di alam lain. Saat itu juga mereka berdua sedang memperebutkan batu bintang. 因为秘境却直接炸开了，修士都想第一个进入星元秘境。星元石爆发出强大的灵力，从中脱出。 Ketika berada di secret domain atau alam lain, ada puluhan ribu kultivator berbondong-bondong untuk mendapatkan batu tersebut. Namun tak selang 15 menit kemudian batu bintang itu meledak. Saat Yu Yihan dan Shen Mengsu berusaha mengambil batu bintang, tak disangka bukannya terambil batu tersebut malah terbang ke langit. Selain batu bintang yang dapat menyerap dan mengekstrak energi spiritual, batu itu mampu memberikan energi spiritualnya ke tubuh pengguna, yaitu Sujiu. Itulah fakta kalau Sujiu menyerap begitu banyak energi spiritual. Mengetahui hal itu, Shen Mengsu cukup senang apa yang Sujiu dapatkan. Mendengar perkataan Shen Mengsu, Yu Yihan kesal karena batu spiritual milik mereka hampir habis, bahkan kurang dari 100 biji. Sontak Shen Mengsu terkejut, cuman beberapa hari saja Sujiu sudah mengkonsumsi 600 batu spiritual. Padahal saat mereka naik ke ranah kondensasi tidak perlu menghabiskan 100 batu spiritual. Setelah selesai kultivasi, Sujiu menyapa seniornya, bukannya disapa balik, mereka berdua malah pergi sambil memasang wajah cemberut. Mungkin saja Shen Mengsu dan Yu Yihan kesal karena Sujiu
Suju sudah menghabiskan batu spiritual milik mereka. Ya, kalau Mimin jadi mereka pasti sama kesalnya. Eh, 我哪里招惹他们了？ Tiba-tiba Suju kedatangan seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Zou. Saat merasakan ada kultivator lain, San Mengsu dan Yuyan langsung bersembunyi di belakang pintu. Kemudian Zou memperkenalkan dirinya sebagai komandan divisi Satuan Gerakan Negara Yan. Namun Suju terlihat biasa saja serta Zou menawarkan diri untuk duduk di dalam apartemennya Sujiyu. Sayang sekali Suju menolaknya sampai ia memperkenalkan dirinya lagi. Mendengar ocehannya Zou, Suju muak dan langsung menutup pintunya tepat di wajahnya Zou. 我就修5点，够你造业主。冷静，冷静，不要跟新人一般见识。对你进行修炼者登记，并询问你的个人意愿。 Di sini Zou berusaha tetap tenang lalu mencoba membujuk Sujiyu. Jelas membuat Sujiyu marah padanya. Serta Zou menjelaskan secara cepat kepada Sujiyu. Ia datang ke sini untuk mendaftarkan Sujiyu sebagai kultivator abdi negara. Sekaligus meminta apa yang Sujiyu mau. 这证件和公章好像都是真的。这……现在可以请我进去。Saat ingin masuk seketika itu wajah Zou terbentur pintu kedua kali. Pada akhirnya Sujiyu keluar menemui Zou dan berbicara empat mata. Tentu ia tak terima dengan perlakuannya Sujiyu. 赵队长，请问您找我有什么事吗？虽说散修对官方的态度一直不怎么样。 Setelah sampai di luar apartemen, Suju penasaran apa yang ingin Zou katakan. Sambil melihat-lihat sekitarnya, siapa tahu ada orang yang mengikutinya. Lalu ia sempat berpikir tentang sikapnya acuh terhadap pegawai negara. Menurut dirinya, mungkin saja Zou pernah melakukan kesalahan padanya. 哎呦，赵队长，请问您找我有什么事啊？你这个态度变得也太快了吧！区区一个炼气9层而已，没什么好怕的。 Tak disangka sikap Suju mendadak berubah menjadi periang sehingga membuat Zou kaget dengan sikapnya Sujiyu. Melihat hal itu Zou memakluminya, apalagi ia hanya seorang pemurnian Chi lapisan 9. Kemudian Zou menjelaskan kedatangannya menemui Sujiyu untuk mendaftarkan dirinya sebagai kultivator dan menjadi abdi negara, yaitu Lembaga Kultivasi Nasional disingkat LKN. Mendengar hal itu Suju berpikir sejenak mengenai LKN. Tentu dengan ia masuk ke lembaga tersebut hidupnya akan nyaman dibarengi sama fasilitas mewah. Setelah itu Suju bertanya tentang keamanan kerjanya, gaji operasionalnya, dan posisi jabatan. Jelas Zou kesal kepada Suju yang cuma cari enaknya saja. Sampai Suju membandingkan dirinya sebagai anak rumahan sekaligus pekerjaan yang ia dapatkan. Melihat hal itu Zou tidak bisa menahan puncak dari emosinya dan memukul Sujiyu. 这小子居然敢拒绝！ 那愿不愿意为国效力？不行，我要趁。 Untung saja itu semua hanyalah bayangannya sambil menenangkan diri. Di sini Zou berpikir keras supaya Sujiyu mau masuk ke LKN tanpa melakukan kekerasan. Akhirnya mau tidak mau Zou menawarkan sesuai apa yang Sujiyu inginkan. Dari keamanan, pekerjaan sampai gaji pokoknya sebesar gaji reguler. Tidak hanya itu saja, Zou mengiming-imingi bonus dari pekerjaan tersebut. Mendengar semua tawarannya, tentu Sujiyu tergiur dan langsung mendaftar. Kemudian Zou menyuruh Sujiyu mendaftarkan diri lewat rekam status identitas. Dengan begitu Sujiyu resmi masuk ke LKN, yaitu Lembaga Kultivasi Negara. 而且每年还有奖金、绩效和任务分成。我重要的是，我想为国效力。录入你的瞳孔信息以及灵力波动频率，你就是燕国特别行动小组的预备队员了。主要工作就是努力修炼，积攒经验。 Dan film pun bersambung. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Di sana Yuyan dan San Mengsu dibuat bingung oleh Sujiyu karena ia sudah menyerap begitu banyak batu spiritual sehingga sumber daya mereka miliki hampir habis. Pada suatu ketika ada orang yang menggedor pintu apartemennya Sujiyu. Ternyata orang tersebut adalah Zou. Ia datang menawarkan Sujiyu untuk masuk ke LKN, Lembaga Kultivasi Negara.
serta menawarkan sejumlah fasilitas jabatan dan gaji, membuat Sujiwoo tergiur. Tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran tersebut sekaligus resmi menjadi pegawai LKN. Apakah di next episode Shen Mengshu dan Yuyan menyetujui keputusan Sujiwoo? Menarik sekali untuk kita bahas nantinya. Ya, segini saja untuk Donghua hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie. Sampai jumpa di next video. Oke.